Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa RPL Asosiasi Profesi ya, profesi. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pagi hari ini. Kami di Asosiasi akan memberikan penyuluhan tentang rematik ya Bu. Saya Agus Tami, samping saya ini Bapak Adi Nurasnawi, samping saya Ibu Sri Purnamasari dan Ibu Restu, Ibu Nuraliza, Pak Pius dan Pak Nizar ya. Dengan Ibu Nova, dengan Bang Eka yang memvideokan ya, dan Bang Ihsan yang memvideokan. Adapun materi yang sudah dikasih ke ibu-ibu berupa leaflet 2 lembar ibu, satu tentang rematik, satu tentang senam rematiknya. Tentang materi rematik nanti akan disampaikan oleh Bapak Nizar, senam rematiknya akan disampaikan oleh Ibu Sari. Ibu simak baik-baik, apabila ada pertanyaan nanti kita ada sesi tanya jawab ya Bu, untuk mempersingkat waktu untuk Pak Nizar untuk menyampaikan materi. Pada Pak Nizar dipersilakan. Pagi Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya sebelum masuk ke materi, ada yang sakit di lutut, ada jari tangan, siku, tahu enggak Ibu apa penyakitnya itu? Enggak tahu. Itu namanya Bu penyakit rematik, atau dalam bahasa medisnya itu rheumatoid arthritis. Penyakit rematik itu Bu menyerang persendian dan cenderung berlangsung lama. Ibu kena penyakit sendi udah berapa lama? Tahun kan? Itu udah lebih 6 bulan. Jadi itu namanya kronis. Jadi berlangsung lama, rematik. Jadi rematik ini yang menyerang sendi. Apa saja gejala-gejalanya nih? Apa Bu yang biasa dirasakan? Ngilu ya? Ngilu, nyeri. Itu tanda dan gejalanya Bu. Tanda dan gejalanya nyerinya di sendi, susah gerak, dan masa penyakitnya lama, lebih dari 6 bulan. Ada ibu ini setahun kan? Nah, itu udah masuk kategori rematik. Jadi penyebabnya itu banyak. Ini proses tubuh lah. Karena namanya jaringan sendi ini, ibu ini kan mungkin udah 60 tahun ke atas lansia ya. Terjadi penuaan ya. Proses penuaan, kemudian karena sering dibawa beraktivitas, sering bekerja, keletihan. Kemudian biasanya itu penyakit ini mendadak. Ada juga yang disebabkan oleh infeksi itu ada virus atau ada kuman yang masuk yang menyerang sendinya itu. Jadi infeksi dia. Apa sih yang harus kita lakukan kalau udah nyeri sendi ini? Biasanya kalau udah lama rematik nih, biarkan terlalu lama, dia lama-lama bisa berubah bentuk. Biasanya ibu sendinya masih bagus nih, tapi karena rematik biasanya udah susah bergerak, susah untuk diluruskan. Nah, jadi berubah bentuknya, jadi begini terus. Kalau begini tidak bisa. Kalau dipaksakan maka sakit. Nah itu karena proses rematiknya. Nah itu kalau dibiarkan terlalu lama. Kemudian biasanya karena aktivitas kita menurun, karena kalau gerak sakit, apa-apa sakit, jadi maunya duduk, berbaring ya kan, pengennya istirahat. Jadi biasanya berat badan itu menurun. Karena kurangnya metabolisme dalam tubuh. Apabila dibiarkan penyakit rematik ini bisa terjadi pengeroposan tulang. Jadi ini proses penuaan. Kita ada teknik-teknik untuk menghilangkan rasa nyerinya, menguranginya. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Sri Purnamasari atau Ibu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu cara penanganan pada pasien dengan rematik yang tadi sudah dijelaskan juga dengan Pak Nizar, olahraga ya, aktivitas fisik ya. Selanjutnya ini adalah senam rematik. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertiannya. Jadi pengertian senam rematik ini adalah suatu gerakan yang dilakukan secara teratur ya. Jadi kan kita nih banyak nih biasanya aktivitas fisik, tapi kan gerakannya tidak teratur ya ibu-ibu ya. Nah kalau senam ini itu adalah suatu gerakan yang dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik. Jadi senam rematik ini bisa dilakukan pada pasien dengan keluhan penyakit rematik. Oke.
Tujuannya apa? Ya, tujuan senam rematik ini salah satunya adalah mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, ya kan? Karena kan biasa keluhannya pasti nyeri pada sendi, ya, sendi di lengan, di bahu, di lutut, kadang di pergelangan kaki, ya, di pinggang, ya, tulang belakang biasanya ya kan paling sering. Terus juga tujuannya untuk menjaga kesehatan jasmani untuk menjadi lebih baik. Keuntungan dari senam rematik ini apa aja? Ya, yang pertama adalah tulang menjadi lentur. Nah, tadi yang dijelasin Pak Nizar tuh, kalau dibiarkan terlalu lama bisa terjadi perubahan bentuk, kan? Karena tidak bergerak. Yang tadinya bisa lurus, bisa jadi kayak bengkok. Nah, dengan senam rematik ini, tulang kita nih yang tadi yang nyeri itu bisa menjadi lentur karena sering digerakkan. Ya, pergerakannya juga harus gerakan yang teratur. Yang kedua, otot-otot akan menjadi tetap kencang. Nah, jadi tidak apa ya? Ototnya itu tidak kendor kalau bahasa kita lah ya Bu ya kan. Nah, jadi tetap kencang. Jadi pergerakan juga lebih stabil ya. Memperlancar peredaran darah, memperlancar peredaran darah ini dan menjaga kadar lemak darah untuk tetap normal ya. Itu sudah pasti ya karena kita melakukan aktivitas fisik ya kan. Selanjutnya ada jantung menjadi lebih sehat, tidak mudah mengalami cedera, terus kecepatan reaksi menjadi lebih baik. Oke. Kecepatan reaksi itu kayak gini Bu, kayak kita mau melipat ini kan reaksi terhadap otot kita. Nah itu lebih baik. Kalau pada orang rematik biasanya itu terbatas geraknya. Selanjutnya saya akan memperagakan terlebih dahulu ya. Nanti bisa sambil diikuti ibu-ibunya. Jadi gerakan yang pertama itu kalau gerakan duduk, angkat kedua bahunya ke atas dengan telinga, terus putar ke depan. Oke, terus putar ke depan dan ke belakang. Ke depan dulu Pak Agus. Putar gini Pak Agus. Gini. Nih, oke. Ya. Ayo semuanya Bu, lari coba. Oke, itu ya. Terus ke belakang lagi di atas. Oke, ini supaya sendi-sendi yang di bahu ini jadi lentur. Oke, ya. Kedua, tuh bungkukkan badan, terus kedua lengan meraih ujung kaki. Maaf ya Bu, maaf ya. Dulu ujung kaki dia bisa belanja semampunya jadi paksa. Nah, oke. Nah, seperti itu, Mbak. Pelan-pelan aja Mbak, sesampainya saja. Kalau misalnya sampainya, gitu ya. Sesampainya saja. Kadang kan kalau pada orang yang rematik itu kan terjadi nyeri itu. Nah, kita sesampainya aja dulu ya, sambil dilatih. Ya, nanti besoknya kan ganti lagi gitu ya. Nanti lama-lama akan lentur dengan sendiri. Nanti di rumah boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Ini kan udah dibagikan leafletnya tuh, boleh dicoba ya. Gerakan yang ketiga, angkat kedua siku sejajar dada. Angkat kedua siku sejajar dada, ke depan dada, ke depan dada. Nah, itu ya, ke depan dada. Terus tarik ke depan dada gini. Jadi gini, dia ini buka gini. Tarik. Senam lansia kan sikunya harus sejajar. Oke. Gerakan selanjutnya, angkat paha dan lutut secara bergantian. Kedua tangan menahan tubuh. Tangannya di belakang, Tangannya di belakang, terus ininya diangkat kiri ke kanan. Macam kita nyentuh sepeda. Tangannya nahan di belakang biar gak jatuh gitu kan. Nanti tangan akan Ini jadi di kursi, kalau di kursi maju pun berarti ada rodanya di sini. Terus gerakan selanjutnya, putar tubuh bagian atas ke samping kanan dan kiri. Kedua lengan di atas pinggang. Nah itu tadi ya, udah bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nanti saya peragakan untuk gerakan baring. Nah ini gerakan yang pertama, bentangkan kedua lengan. Rasa dengan Bentangkan kedua lengannya. Gini.
lengan dan tangan, ambil nafas dalam dan hembuskan. Nah, tarik nafas, hembuskan. Oke. Selanjutnya kedua tangan di samping tekuk siku dan tangan mengepal. Ini. Macam ngangkat beban nih. Gini. Oh gini. Nah, ini ya sikunya. Ini. Gerakan yang ketiga, tangan lurus ke atas, lalu tepuk tangan. Atas Tepuk ini. tangan gini. Tepuk tangan. Tepuk ya. Ditekuk. Ya seperti itu. Selanjutnya tekuk sendi, panggul dan tekuk lutut dengan kedua tangan, tarik sampai di atas dada. Bisa buat pakai boxer. Oke. Punya tenaga. Sebelahnya lurus. Oke, gerakan yang kelima, pegang erat kedua tangan di atas perut, tarik ke belakang kepala dan ke bawah. Gini. Di perut ini, kita lepas. Bawah. Ya, oke. Selanjutnya yang gerakan terakhir, angkat tungkai bawah bergantian dengan bantuan kedua tangan. Nah, ini posisinya harus menyandar, setengah menyandar, Bang. Menyandar lagi mundur sedikit, Pak. Lurus. Pakai boxer. Gerakannya memang ringan, nampaknya ringan, tapi ke badan tuh enak. Jadi sendi-sendi juga lebih lentur untuk bergerak. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk senam rematiknya. Nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan dulu ya. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nizar dan Ibu Sari telah menyampaikan materi tentang rematik dan senam rematik tadi, dan terima kasih kepada Wan juga yang ikut mempelajari. Apabila ada yang kurang paham dari materi tentang rematik dan senam rematik boleh ditanyakan ya. Ibu sebutkan namanya Bu ya. Nama saya Haulisa, ketua kader dari Posyandu Citra. Kan kita kan biasa kan rematik gitu ya, Iya. terus melakukan senam. Terus kalau misal kita dikasih obat dari dokter, apakah obat itu harus kita tetap kita konsumsi atau cukup kita dengan gerakan gitu, gimana? Seandainya kita udah gerakan gini, udah melakukan senam ini gitu ya. Terus kan obat itu kan kalau udah minum kadang masih sakit gitu kan, paling 2 hari gitu kan redanya gitu kan, nanti kumat lagi gitu. Jadi kan saya ngalamin sendiri gitu ya. Terus seandainya kita gitu mengikuti program senam di rumah gitu ya, terus apakah obat masih bisa dikonsumsi enggak? Ibu sebutkan namanya Bu. Nama saya Ibu Sadia. Ibu saya. Sadia. Penemu itu asam urat tuh sama kah dengan rematik? Ya. Oh, pantangan makanan asam urat. Asam urat atau rematik ya Bu ya. Oke, udah 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Saya silakan kawan-kawan yang mau menjawab. Terima kasih, bagus ya Bu ya pertanyaannya. Saya suka nih, nasihatnya aktif. Tepuk tangan lu nih. Jadi karena kan sehari-hari begitu Pak penyakitnya ya. Jadi kan kita pengen tahu lebih lanjut bagaimana lah. Insya Allah fungsi kami di sini inilah nanti kami kasih pengetahuan sebagaimana yang Ibu inginkan gitu ya. Jadi saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu siapa tadi? Bisa. Bu bisa ya. Bu bisa bertanya, kalau kita sudah dikasih obat oleh dokter, apakah itu dilanjutkan atau kita hanya pakai sedang saja? Ya, kira-kira gitu ya Bu ya. Nah, gini Bu. Jadi obat dokter itu kita ketahui dulu nih rematik.
rematik ini biasanya disebabkan oleh kadar purin dalam darah itu tinggi. Jadi purin itu nanti di metabolisme di dalam darah maka akan menumpuk di persendian. Nah, ngapa dia nyeri pas tergerak? Purin itu kayak membentuk kristal. Begitu kita gerakkan ngenyut ya. Nah, itu yang buat dia nyeri. Nah, fungsi obat, ada obat namanya allopurinol, ya. Itu untuk menghilangkan kadar purinnya itu sendiri. Ya. Kalau purinnya udah dipecah, yang kristal-kristal tadi udah dipecah di sendi-sendi, maka kita baru bisa melakukan senam. Kalau ibu tidak minum obat, purinnya masih tinggi, ibu senam masih makin nyeri dia. Ya, nah jadi obat kita jalan, terapi medis, terapi dokter jalan, senam juga jalan. Nah, kenapa senam ini diperlukan? Ibu kalau udah sakit kan malas gerak nih, malas. Inilah, pokoknya biarkan aja gini, dikompres ke, di apa kadang kan. Nah, kalau ibu paksakan senam makin nyeri dia, karena purinnya tidak hilang. Nah, oleh karena itu minumlah obatnya. Terapinya diminum dari dokter, purin itu. Jadi dipecah kadar purinnya karena ibu malas waktu nyeri ini, sendi ini digerakkan, kan udah gak hilang. Maka dilatihlah sendinya. Jadi supaya tidak terjadi perubahan sendi. Seperti kata Bu Sari, kata saya tadi, kan ibu ini terlalu nyeri di siku nih, kan malas menggerakkan, lama-lama dibiarkan jadi tidak bisa lurus, beginilah terus. Nah itulah fungsi senam, disenam. Jadi sendinya dilatih. Kecuali ibu terkena peradangan sendi. Nah, ada lagi namanya peradangan sendi. Biasanya itu atlet-atlet yang biasa kena. Atlet bulu tangkis karena sendi pakai sendinya bergesekan. Karena kadang cairan antara sendi-sendi ini, sendi ini kan join. Jadi di antara sendi ini biasanya ada cairan. Cairan ini kering biasanya. Jadi antara sendi bergesekan, itu lama-lama jadi radang. Dan disebutlah peradangan sendi. Kalau pengeroposan, sendi-sendinya ini keropos karena kurang kalsium, kurang kalium, dia keropos ya. Nah, dia bisa susah memakainya. Nah, kalau peradangan dia bergesek terus karena cairan sendinya udah berkurang karena faktor usia bergeser ya. Apalagi kalau atlet-atlet kan sering pakai atau bulu tangkis, kan sering bergerak nih, radang sendinya. Nah, kalau pas radang jangan disenam dulu. Tidak boleh, nanti makin bergesek sendinya. Diobatin dulu, dihilangkan dulu radangnya baru disenam. Nah, seperti rematik kita. Kira-kira bisa paham? Ya, jadi obatnya tetap jalan. Senamnya setelah minum obat, setelah nyerinya kurang baru disenam. Nah, begitu. Baik, mungkin Sudah jelas Bu? Oke. Kedua, tadi apa perbedaan rematik dengan asam urat? Saya coba jawab ya. Nah, tadi sedikit juga menambahkan sedikit sih. Bukan menambahkan, saya merangkum aja biar lebih mudah dipahami ya. Tadi yang penjelasan Pak Niza. Jadi obatnya itu untuk menghilangkan nyerinya, ya. Senamnya itu untuk menjaga elastisitas sendi. Jadi sendinya lebih lentur untuk digerakkan. Nah, seperti itu. Jadi keduanya itu berkesinambungan Bu, ya. Jadi saling berkaitan dan harus prosesnya bersamaan seperti itu ya. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, tadi perbedaan rematik dan asam urat. Nah, tadi sudah dijelasin sama Pak Nizar ya. Gejalanya itu sebenarnya sama ya. Nyerinya juga pada sendi kan. Kalau asam urat juga nyerangnya di bagian sendi. Ya, jadi kalau asam urat itu dikarenakan adanya tingginya kadar purin di dalam sendi tadi itu kan, di dalam darah. Jadi sehingga mengeluarkan efek nyeri ya. Kalau rematik ini adalah peradangan pada sendi ya. Nah, itu cuma bedanya itu aja. Gejalanya sama tapi ini pengertiannya kadar kalau asam urat itu karena tingginya kadar purin di dalam darah. Nah, kalau rematik ini karena memang adanya peradangan. Ya. Tadi kan untuk sendi karena kita bisa terjadi asam urat ataupun rematik kurang yang kalsium ya. Ini ada yang dilarang, sekarang yang dianjurkan makanan yang mengandung kalsium itu yang seperti apa sih? Kayaknya nyambung dengan yang tadi pertanyaan yang ketiga. Oke. Ada yang mau jawab dulu? Pak Bius coba. Kalau makanan yang dilarang kalau orang terkena asam urat
dengan rematik itu rata-rata yang pertama itu kan tadi ada Bu dijelaskan juga ya. Di situ ada protein hewani seperti sarden, kerang, jeroan, otak, kaldu, bebek, burung, kacang-kacangan, jengkol, pete, melinjo ya. Bukan tidak boleh Bu ya, tapi dikurangi. Terus minuman-minuman yang tidak boleh juga ada tuh Bu, seperti yang mengandung alkohol, terus yang mengandung soda, betul ya, soda. Nah ini ada Bu, yang ketiga itu makanan dan minuman yang diolah menggunakan ragi. Contoh tape. Kemudian makanan yang mengandung kalsium yang dianjurkan apa-apa ayo Ibu, tahu enggak? Ikan teri itu Bu ya, ikan teri itu walaupun kadang-kadang orang bilang malah coba makan ikan teri katanya kan, padahal itu ada bagusnya, itu kandung kalsium juga ya. Tambahkan juga ada ini yang di warung-warung nih kayak susu orang tua tuh kayak Agli itu, tapi karena mahal ya, jadi bisa untuk yang sehari-hari yang sering kita temui di pasar, bayam, brokoli, gitu. Itu yang pokoknya lah harus Bayam itu tinggi kalsium. Yang macam buah itu yang tinggi kalsium, alpukat, buah jeruk tinggi juga, vitamin C-nya juga tinggi kalsiumnya. tapi balik lagi kan semuanya nggak boleh berlebihan. Kalau dari medisnya kan bisa dikasih dari obat, vitamin. Sebenarnya makanan-makanan yang dilarang ini bukannya tidak boleh sama sekali makan, tapi porsinya dikurangi. Ya, karena makanan-makanan yang ada di sini juga tuh pasti ada vitamin di dalamnya. Betul. Dan Ibu rajin-rajin cek asam uratnya tadi itu kan, rematiknya kalau tidak ada keluhan sih tidak apa-apa Ibu kena makan ya. Jelas Bu? Jelas. Atau ada yang mau bertanya Yang ini? tadi yang tiga. Udah, makanan yang dilarang. Ada yang mau tanya lagi enggak ibu-ibu yang ujung soal rematik atau nyeri-nyeri sendi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akan bertanya pada ibu-ibu. Apa yang disampaikan oleh Bu Sari dengan Pak Nizar, Ibu mengerti atau belum ya? Jadi kita evaluasi, jadi saya akan tanya. Nanti Ibu yang tahu boleh menjawab ya. Ibu-ibu yang tadi sudah dijelaskan Pak Nizar, tahu nggak apa itu artinya rematik? Iya. Sudah ya. Lagi Bu ya. Penyebab rematik tadi itu apa? Penyebabnya. Faktor usia, Ya, kurang olahraga, cedera juga. Nah, jadi itu ya Bu. Dan beberapa penyebab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi oleh Bu Sari dengan Mbak Nizar dapat diterima oleh Ibu ya, dapat dimengerti, dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan para ibu-ibu dan nenek-nenek, mudah-mudahan semuanya yang kami berikan bermanfaat. Mudah-mudahan para ibu-ibu sehat, kami pun sehat, jadi kita sehat semua. Akhir kata, selamat menunaikan ibadah puasa untuk besok. Sore puasa besok, mudah-mudahan kita menjalankan dengan lancar, dengan sehat. Biasanya puasa nggak nih? Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.